Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang trigonometri. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi trigonometri. Di dalam trigonometri ada yang namanya sudut, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Di dalam satu putaran sama dengan 360 derajat atau 2 pi rad. Dan nilai pi rad itu sama dengan 180 derajat. Kalau di luar trigonometri, nilai pi itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Baiklah teman-teman, di sini ada contoh soal, nyatakan besar sudut berikut dalam derajat. Pada soalan pertama, ada 1/2 radian. Jika teman-teman sekalian ingin mengubah radian ke derajat, langsung saja caranya seperti ini. Pindahkan saja 1/2 dikali 360 derajat per 2 pi. Dan teman-teman ingin menggunakan 180 derajat juga boleh, karena di sini kita mempelajari tentang satu putaran. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian, karena lebih mudah untuk mengingatnya. Baiklah, langsung saja. 2 dikali 2 sama dengan 4 pi, dibagi dengan 360 derajat sama dengan 90 derajat per pi. Baiklah, untuk soal nomor 2 ada 1/2 pi rad. Untuk langkahnya sama saja dengan nomor 1, yaitu pindahkan 1/2, cuma ditambah dengan pi di sampingnya dikali 360 derajat per 2 pi. Pi tadi dicoret, dan juga untuk pengalinya 2 kali 2 sama dengan 4, dan dibagi dengan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, itu saja. Baik, yang akan dibahas selanjutnya yaitu dasar-dasar trigonometri. Dasar dari trigonometri ini yaitu ada sin, cos, dan juga tan. Sin merupakan sinus, cos merupakan kosinus, dan tan merupakan tangen. Untuk mencari nilai tan alfa yaitu sin alfa per cos alfa. Yang kedua yaitu mencari kosekan. Kosekan sama dengan 1 sin alfa. Dan yang terakhir yaitu kotangen 1 per tangen alfa. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang trigonometri. Trigonometri itu terdiri dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Sebelum masuk ke situ, kita harus menghafal dulu hafalan tabel sudut istimewa. Sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa angka-angka ini termasuk dalam sudut istimewa? Karena hasilnya itu bagus, tidak ada koma-koma. Jadi selain angka ini maka hasil dari trigonometrinya itu koma-koma. Oke, dan sin dari 0 derajat itu 0, sin dari 30 derajat itu setengah, sin dari 45 derajat itu setengah akar 2, sin dari 60 derajat itu setengah akar 3, sin dari 90 derajat itu 1. Sin dari 0 derajat itu adalah 0, sin dari 30 derajat itu adalah setengah, sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2, sin dari 60 derajat itu setengah akar 3, sin dari 90 derajat itu adalah 1. Untuk mudah menghafalnya itu, sin dari 0 derajat itu sama dengan setengah akar 0. Jadi hasilnya 0. Sin dari 30 derajat itu setengah akar 1. Jadi dibuat aja setengah. Terus sin dari 45 derajat itu setengah akar 2, sin dari 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin dari 90 derajat itu setengah akar 4. Kenapa 1? Karena akar 4 itu sama dengan 2, jadi setengah akar 2 sama dengan 1. Untuk cosnya itu kebalikan dari sin. Jadi sin 90 derajat itu sama dengan cos 0 derajat. Jadi 1, cos dari 0 derajat itu 1, cos dari 30 derajat itu setengah akar 3, cos dari 45 derajat itu setengah akar 2, cos dari 60 derajat itu adalah setengah, dan cos dari 90 derajat itu adalah 0. Selanjutnya tan itu sama dengan sin per cos. Jadi misalnya kita mencari tan 0 derajat sama dengan sin per cos. Jadi sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1 sama dengan tan 0 derajat itu 0 bagi 1. Jadi seterusnya tan 30 derajat itu setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Tan dari 45 derajat itu setengah akar 2
2 per setengah akar 2 sama dengan 1. 60 derajat, tan 60 derajat itu setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Tan dari 90 derajat itu 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Jika diketahui adalah sudut-sudut yang ada di sudut istimewa ini, maka kita bisa langsung mengetahui hasilnya karena sudah tadi kita hafal. Tetapi bagaimana jika yang diketahui itu adalah sudut yang melebihi dari 90 derajat? Maka kita bisa menggunakan rumus dari kuadran ini. Kuadran ini terdiri dari 4, di mana kuadran ini seperti satu putaran penuh. Jadi satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Untuk kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat, di mana rumusnya itu sama dengan alfa atau 90 dikurang alfa. Untuk kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Untuk rumusnya itu ada 180 derajat dikurang alfa, atau kita bisa menggunakan 90 ditambah alfa. Untuk kuadran 3 adalah rumus dari 180 derajat sampai 270. Kita bisa menggunakan rumus 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Untuk kuadran 4 yaitu 270 sampai 360 derajat, maka kita sudah mendapatkan satu putaran penuh, di mana rumusnya itu adalah 360 dikurang alfa dan 270 ditambah alfa. Untuk kuadran 1 itu sin konstannya itu selalu plus. Jadi jika ditanya sin dari 80 derajat adalah, maka hasilnya itu pasti plus, karena di kuadran 1 itu hasilnya sin konstannya itu selalu plus. Untuk kuadran 2 yang plus hanya sin dan kosekan. Jadi selain sin dan kosekan itu hasilnya akan negatif. Contohnya adalah tentukan kosekan dari 115 derajat. Misalnya yang ditanya itu adalah cos 115 derajat. Jadi cos 115 derajat itu kan masuk ke dalam kuadran 2. Untuk hasilnya itu pasti negatif, karena yang positif di kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 itu yang plus hanya tan dan kotangan. Jadi selain tan dan kotangan ini hasilnya pasti negatif. Untuk kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Selain cos dan sekan pasti hasilnya negatif. Untuk menghafalnya itu hafal aja dari kuadran 2, karena kuadran 1 itu pasti hasilnya semuanya plus. Kalau kuadran 2 itu sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 itu cos. Jadi hafalnya itu sin, tan, cos. Untuk mempermudah memahami materi tadi, langsung aja kita mengerjakan soal. Untuk soal pertama adalah sin dari 315 derajat. 315 derajat ini masuk ke dalam kuadran 4, di mana 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi sin dari 315 derajat ini usahakan ketika mengerjakan kuadran ini usahakan pakai rumus yang atas supaya mudah. Jadi usahakan pakai rumus yang atas, maka rumusnya itu seperti ini. Sin 315 derajat sama dengan, karena rumus atasnya adalah 360 dikurang alfa, di mana alfanya itu di mana 360 dikurang berapa biar hasilnya itu 315. Jadi 360 yang hasilnya yang dikurang hasilnya bakalan 315 adalah sin kan rumus dari kuadran 4 adalah 360 dikurang alfa. Alfanya ini di mana 360 dikurangi berapa agar hasilnya itu 315. Jadi 360 ini dikurangi dengan 45 derajat biar hasilnya 315. Jadi yang diambil adalah yang ini karena ini alfa. Jadi sin 45 derajat. Sin dari 45 derajat ini adalah setengah akar 2. Jadi kita sudah dapat hasilnya. Kalau nomor 1 itu sin dari 45 adalah setengah akar 2. Kita lihat lagi di kuadran 4 ini yang plus itu hanya cos dan sekan. Jadi selain cos dan sekan itu hasilnya akan negatif. Jadi karena ini sin maka hasilnya negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi segitiga siku-siku. Rumusnya yaitu sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan depan per samping. Sebagai contoh di sini ada contoh segitiga siku-siku dengan depannya adalah x, sampingnya adalah z,
dan miringnya adalah Y. Jika ditanya berapa hasil sin X, maka rumusnya depan per miring atau X per Y. Sebagai contoh soal, di samping ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi depannya adalah 10, sisi sampingnya adalah 5, dan sisi miringnya belum diketahui. Maka kita cari panjang sisi miringnya. Yang pertama, akar dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat adalah 25, ditambah 10 kuadrat adalah 100, maka hasilnya adalah akar 125. Jadi diketahui sisi miringnya adalah akar 125. Ini saya akan menjelaskan contoh segitiga AB. Soalnya, jika diketahui segitiga ABC, AB sama dengan 14 cm, sudut ABC sama dengan 45 derajat, sudut ACB sama dengan 30 derajat, maka panjang AC adalah sudut ABC-nya sama dengan 45 derajat, sudut ACB-nya sama dengan 30 derajat. Jadi jika kita ingin mencari sudut A-nya 30 derajat ditambah 45 derajat kan 75 derajat. Jadi tinggal kalau satu segitiga itu 180 derajat, tinggal dikurangin aja 180 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi sudut A-nya 105 derajat. Maka panjang AC adalah, jadi kan kita mencari panjang AC. Di sini trigonometri itu ada cos, tangen, dan sin. Jadi semua sudut ini sudah diketahui, hanya satu sisi yang tahu. Kita pakai rumus sin. Rumusnya tuh kayak gini: AC per sin 45 derajat sama dengan AB sin 30 derajat. AC belum diketahui. Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Panjang AB-nya 14 cm. Sin 30 derajat itu setengah. Jadi tinggal dicoret aja setengah. Jadi hasilnya AC sama dengan 14 akar 2.